Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku.
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang penuh damai yang telah mengantar kami pagi ini ke tempat ini untuk bersama-sama menikmati arti kehadiran Tuhan. Kami suka tempat kediaman-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah Tuhan, merasakan kekuatan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Mari kami percaya bahwa urapan-Mu sudah mengalir di atas setiap kami, baik kami yang melayani ataupun kami yang melayani, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah kami masing-masing. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya bahwa pertolongan kami dalam ibadah ini datang dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang penuh kasih. Haleluya. Engkau mulia Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hati kami, kami bersyukur Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Allah yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab lebih dari harta Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku, aman berseiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Tuhan. Dimanapun kalian berada, mari bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setianya lebih dari hidup. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dalam dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Buat rancanganmu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kasih setiamu.
dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Mari katakan, Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu, kami memuji-Mu. Ku Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Amin. Kami siap menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita masih tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita, sebab ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau adalah Tuhan yang selalu kami andalkan Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami hanya perlu Engkau Tuhan berjalan bersama kami Tuhan. Sebab tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat berjalan Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Tuhan, tempat perlindungan kami Tuhan, kubu pertahanan kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang
Kami mau ingatkan diri kami terus menerus Ya Bapak. bahwa Engkau adalah andalan dalam kehidupan kami. Amin. Kasih Ketika Bapak. kami mengandalkan harta kami, satu saat harta kami bisa habis. Ya, Bapak. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami, satu saat kekuatan kami bisa lemah. Ya, Ketika kami mengandalkan orang lain, ada kalanya orang lain tidak bisa kami andalkan lagi. ya, Bapak. Itu sebabnya pagi hari ini biar kami ingat terus Engkau satu-satunya pribadi yang bisa kami andalkan dalam kehidupan ini. Amin. Teristimewa di saat-saat kondisi, keadaan kami yang hari-hari ini masih terus menghadapi banyak persoalan Ya, kehidupan. Bapak. Biar Engkau menjadi pribadi yang kami andalkan. Terima kasih untuk Kasih Bapak. puji-pujian yang kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Ya, Dan sekarang tenangkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami Ya. berdoa supaya Tuhan yang Muliakan menuntun, kami. memimpin bukan hanya hamba-Mu, tetapi setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Bawa hati kami untuk memahami firman Tuhan, mencerna firman Tuhan dengan baik. Kami makan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami beroleh kesehatan secara rohani. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya bisa melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan dan melayani dalam perjamuan kudus. Sekalipun suasananya sudah mulai bau-bau liburan ya, Saudara-saudara ya. Mungkin beberapa hari lagi kita masih bekerja dan sebentar lagi kita sudah liburan. Tetapi sepertinya liburan tahun ini sudah nggak terlalu banyak berbeda dengan hari-hari kita ya, karena ada aturan pemerintah yang saya rasa itu ada baiknya ya untuk mencegah penularan yang lebih luar biasa lagi berhubungan dengan COVID-19 ini. Lagi pula bagi yang sudah terima THR kita kan itu udah kayak proklamasi ya, dinantikan dengan seksama tapi habis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi lebih baik irit-irit saja ya. Saudara-saudara, saya mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin akan memprovokasi pikiran saudara hari ini. Kalau saudara ke dokter, saudara mau pilih yang mana? Dokter mengatakan keadaanmu baik-baik saja, padahal ada masalah dengan dirimu. Atau dokter menyatakan yang sebenarnya ada masalah dengan dirimu, sekalipun kelihatannya, kedengarannya kurang enak. Saudara pilih yang mana? Nggak ngerti pertanyaannya, saya ulang ya. Dokter bilang keadaanmu baik-baik saja, padahal ada masalah dengan dirimu. Atau yang kedua, dokter mengatakan yang sebenarnya ada masalah dengan dirimu, walaupun gak enak didengar. Saudara pilih yang mana? Ya, berdoa yang kedua, itu benar, boleh. Boleh, kita berdoa supaya dokter ngomong gak ada masalah. Keadaanmu baik-baik saja. Tapi menurut saya, yang seharusnya adalah kita hanya bisa berdoa supaya dokter ngomong ada yang baik, hal-hal yang baik itu sedang terjadi. Tapi yang paling benar sebenarnya dokter ngomong apa adanya terhadap diri kita. Sudah mengerti maksud saya? Dokter ngomong yang sebenarnya terhadap yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, firman Tuhan hari ini mungkin akan memperhadapkan kita dengan situasi dan kenyataan yang sama. Kita mengira keadaan kita baik-baik saja, tapi mungkin setelah kita dengar khotbah hari ini, kita dibuat sadar bahwa selama ini sebenarnya ada yang salah. Saudara siap? Amin? Ya, kita mau dengar ya, saudara-saudara, masih dengan tema cinta akan rumahmu. Hari ini saya akan bahas dari ayat yang berbeda, dari yang sudah disampaikan dalam Zuminar, dalam ibadah wanita, dalam khotbah minggu lalu. Ya, saya nggak akan bahas tentang Yesus marah di bait Allah. Sebab kalau masih 3 minggu lagi ke depan dari tema ini kita mau bahas Yesus marah, nanti habis bulan ini saudara cuma punya satu pikiran, Yesus tuh kerjaannya marah-marah. Gitu ya, kan kasihan juga ya. Tapi saya akan ngomong dari sisi yang lain hari ini. Tolong ditampilkan ayatnya Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Ya, Hagai 1 ayat 1 sampai 7, judulnya adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Begini firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai.
kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah ini aneh. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Minggu lalu hambanya sudah sampaikan bahwa tema ini menjadi unik karena justru di tengah keadaan kita itu dilarang-larang datang ke rumah Tuhan, kita malah diajar hari ini untuk mencintai rumah Tuhan. Ya. Nah, kalau kita baca tema ini dan ayat yang baru kita baca hari ini, kelihatannya tema ini sisinya itu menguntungkan Tuhan saja, menguntungkan sisi gereja saja. Benarkah demikian? Apakah seolah-olah tema bulan ini hanya menguntungkan sisi Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita bicara yang namanya hubungan itu harus take and give, benar nggak? Ya, bukan cuma kita menerima, tapi kita harus memberi. Nah, bulan lalu kita sudah diajar bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita bukti kasihnya. Betul ya, tema bulan April. Salib adalah bukti kasihnya. Maka bulan Mei kita masuk bagaimana kita membalas kasih Tuhan dengan cara mencintai rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan adalah miliknya Tuhan, dia sangat mengasihi rumah Tuhan, dia sangat mengasihi gerejanya, dia sangat mengasihi umatnya. Itu sebabnya kita coba membalas kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan bulan lalu dengan tema bulan ini, yaitu mencintai rumahnya Tuhan. Nah saudara-saudara, saya mulai dengan ilustrasi ini. Ada seorang dosen lagi ngajar di kelas bisnis, ya, kepada beberapa mahasiswa yang hadir di situ. Lalu dia mengajar dengan cara memperagakan sesuatu. Dia ambil sebuah tempayan itu semacam gentong dari tanah liat. Lalu kemudian dia masukkan batu-batu sekepalan tangan di sana. Dia masukkan sampai penuh, lalu dia bertanya kepada mahasiswa yang hadir, sudah penuhkah menurut kalian? Ya, lalu mahasiswa itu serentak menjawab karena terlihat sudah penuh memang yang dimasukkan. Mereka menjawab bilang sudah. Gak lama kemudian dosen mengeluarkan sesuatu lagi, mengeluarkan batu-batu kerikil kecil. Lalu dia masukkan, ternyata masih bisa masuk. Lalu dosen tanya lagi, menurut kalian apakah sudah penuh? Jawaban mulai separuh berubah. Mereka bilang belum. Mereka rupanya baru mengerti, sudah mulai mengerti. Lalu kemudian si dosen melanjutkan lagi dengan mengambil sekarung pasir. Lalu kemudian gentong itu dia guncang-guncang sampai padat dan dia masukkan pasir di situ. Pertanyaan yang ketiga dari sang dosen, apakah gentong ini sudah penuh? Mahasiswa menjawab, sudah. Karena dia pikir apalagi yang bisa masukkan. Ternyata di bagian terakhir dosen mengeluarkan seember air. Lalu kemudian pasir itu dipadatkan. Lalu dia menyiram gentong ini dengan air. Lalu kemudian dia tanya, sudah penuh? Sudah. Betul. Nah, apa pelajaran yang kamu bisa ambil dari ilustrasi ini? Tanya sang dosen. Lalu kemudian mahasiswa itu jawab begini, saya tahu Pak jawabannya, mau sesibuk apapun, masih ada waktu untuk kerja dan memenuhi semua kebutuhan kita. Bagus kata dosen. Oh mahasiswa bisnis pasti mikirnya bisnis kan, kerja terus. Tapi dosen bilang mohon maaf ya,
Artinya bukan sekedar itu. Saya mau jelaskan bahwa artinya begini. Kalian harus belajar first things first. Artinya dahulukan hal-hal yang utama. Kalau tadi saya masukkan pasir terlebih dahulu, apakah batu kerikil bisa masuk? Apakah batu sekepal tangan bisa masuk? Mereka jawab, tidak. Nah, artinya hari ini kita belajar bahwa Anda harus mengerti mana yang harus ditempatkan di tempat yang paling utama. Mana yang kemudian harus menyusul di belakangnya. Saudara-saudara, rupanya dalam kehidupan ini ada satu hal yang kita harus pelajari, bahwa seringkali manusia berpikir bahwa hidupnya sudah penuh. Ya, kita berpikir hidup kita ini udah penuh. Apa yang orang pikir sebagai pencapaian kepenuhan dalam hidup, punya pekerjaan sudah mapan, istri cantik, tempat tinggal bagus, pekerjaan sudah oke, anak sudah ada. Dipikir semua itu sudah mengalami kepenuhan. Tapi ternyata saudara-saudara, kita faktanya sering masih mengalami yang namanya kekosongan dalam hidup. Kenapa? Karena kita salah menempatkan mana yang harus kita lebih dahulukan. Saya mau beritahu bahwa di dalam hidup kita, di dalam hidup setiap kita, yang paling penting, yang harus didahulukan adalah terpenuhinya kebutuhan ilahi dalam hidup setiap kita. Amin. Manusia itu seperti donat. Donat zaman dulu kebanyakan bolong, sekarang sih banyak yang gak bolong. Tapi artinya begini saudara, manusia itu seperti donat, ada bagian yang kosong, dan bagian yang kosong ini hanya bisa diisi oleh hal-hal yang bersifat ilahi. Ya, jadi Anda boleh punya segala sesuatu, Anda boleh merasa hidup ini sudah lengkap, sudah cukup, tapi sebelum tujuan Tuhan itu terjadi atas kehidupanmu, maka bisa dibilang bahwa Anda sebenarnya mengalami kekosongan. Nah, saya hubungkan apa yang saya sampaikan tadi dengan firman Tuhan hari ini. Saya kasih latar belakangnya sedikit ya. Raja Kores itu memberikan perintah kepada orang Yahudi untuk pulang dari pembuangan di Babel. Selama 70 tahun mereka ditawan, lalu kemudian ada berita baik, Raja Kores bilang, ayo pulang kembali ke tanah leluhurmu. Wah, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin mereka, ya, mereka mulai senang membangun, dipulangkan dari pembuangan. Mereka gembira, lalu mereka mulai bangun, ceritanya begitu. Mereka mulai bangun dari pondasi dulu. Tapi saudara-saudara, 2 tahun ketika mereka mulai membangun, terjadi perlawanan, terjadi pertentangan, istilahnya diresolusi, diganggu pembangunan bait suci oleh orang-orang di sekitar yang gak suka bait Allah dibangun. Pada akhirnya saudara, mereka harus menghentikan pembangunan bait suci, ya. Dan lama-kelamaan, selama 14 tahun Alkitab catat, mereka jadi terbiasa hidup tanpa bait suci. Mereka asik dengan kehidupan keluarga mereka. Mereka sibuk membesarkan anak, bangun rumah. Bahkan ayat tadi bilang dipapani dengan baik. Bukan itu tidak boleh. Bukan Anda tidak boleh mengurus rumah tangga. Bukan Anda tidak boleh sukses. Bukan Anda tidak boleh punya karir yang bagus, keluarga yang harmonis. Tetapi kembali kepada apa yang saya sudah sampaikan di depan. Jangan terbalik untuk menempatkan hal-hal yang utama, yang terutama di dalam kehidupanmu. Bangsa ini sudah kemudian terbiasa tanpa bait Allah. Mereka nyaman dengan kehidupan sekular mereka yang mereka jalani selama 14 tahun. Padahal 2 tahun pertama mereka begitu semangat. Dan saya beritahu keadaan bangsa ini pada waktu itu. Pemimpin mereka namanya Zerubabel. Itu seorang bupati, political leader, keturunan Daud. Lalu mereka juga dipimpin oleh seorang imam besar yang namanya Imam Besar Yosua. Bukan Yosuanya Musa ya, ini Yosua yang lain. Mereka sebetulnya secara government, secara politik sudah dipimpin oleh orang yang bagus. Secara spiritual leader juga dia sudah punya pemimpin yang bagus, keturunan Daud langsung. Kurang apa? Mereka sebetulnya sudah mudah sekali untuk membangun bait suci. Gampang sekali untuk membangun bait suci. Kalau kita zaman sekarang kan susah ya, mau dapat izin aja susah.
Mereka sebetulnya sudah, tapi jangan sakar sama mereka. Mereka bukannya umat yang gak tahu diri. Saya sudah jelaskan tadi. Bukan begitu dibebaskan langsung bangun rumah masing-masing. Enggak. Awalnya mereka semangat 2 tahun pertama. Tapi ada tekanan. Sehingga akhirnya mereka menghentikan pembangunan rumah Tuhan. Rupanya di sini kita belajar mengambil kesimpulan bahwa ada banyak alasan kenapa orang akhirnya gak mau perhatikan pembangunan rumah Tuhan. Alasan terbesar biasanya adalah mereka frustasi akibat tantangan yang dihadapi. Awalnya semangat melayani Tuhan, membangun rumah Tuhan. Tapi ketika terjadi benturan, ya halangan, mereka kemudian mulai mundur perlahan-lahan dari apa yang mereka kerjakan di awal. Dan akhirnya dalam tanda petik saya bilang, terbiasa tanpa kehadiran bait Allah, rumah Tuhan. Dalam situasi lagi asik sendiri-sendiri inilah bangsa ini kemudian didatangi oleh Nabi Hagai. Begitu ceritanya. Hagai kemudian datang dan ngomong sama mereka ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ayat-ayat yang keras. Berkali-kali dia bilang, perhatikan keadaanmu. Ya, bahkan ayat 9 dalam situasi ini saya poin yang pertama, Tuhan sangat peduli akan kondisi rumahnya. Ya, dalam kondisi mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing, ayat 9b bilang, ya, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Dan mengerikannya begini, dengerin baik-baik. Mengerikannya begini, ternyata ada hubungan antara pemberian berkat Tuhan dengan caranya kita memperlakukan rumah Tuhan. Anda setuju tidak setuju? Saya mau ngomong sekali lagi. Ternyata ada hubungan antara pemberian berkat Tuhan dengan caranya kita memperlakukan rumah Tuhan. Ayat ini bilang begini, kamu menabur banyak, tapi memperoleh hasil sedikit. Nanti baca lagi di rumah ya. Alasannya karena apa itu terjadi? Seperti nabung di itu tadi pundi-pundi yang bolong, ingat ya? Kayak karung bolong. Kenapa firman Tuhan bilang begitu? Oleh karena kamu tidak memperhatikan rumah Tuhan. Makanya saya bilang, ini tema kelihatannya belain Tuhan dan rumahnya terus ya. Tapi nanti ujungnya saya akan beritahu. Kalau kita mengasihi, saya mengasihi Pak Ivan misalnya. Saya mengasihi anaknya, keluarganya. Dia pasti akan baik juga sama saya dong. Betul nggak? Yang wajarnya kan seperti itu. Kenapa? Karena miliknya, anak-anaknya, keluarganya saya kasihi. Nah, kalau Anda mengasihi gereja Tuhan, yang adalah miliknya Tuhan, saya tanya, apakah Tuhan tidak akan mengasihi Bapak Ibu Saudara? Pasti Tuhan akan mengasihi kehidupan kita. Amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan bilang begini, ya, kamu berharap banyak tapi hasil sedikit. Ketika kita kerja dibawa pulang ke rumah, baca nanti di rumah ada ayat bilang begini, aku menghembuskannya, kata Tuhan. Tuhan ngomong terus terang, aku menghembuskan apa yang kamu bawa. Ibarat kita nangkap sesuatu, udah penuh, tiba-tiba mau nyampe rumah, ditiup sama Tuhan. Dapatnya cuma sedikit. Begitu keadaan kita. Lalu mereka berdalih, ayat 2 bilang begini. Mereka bilang, Tuhan, kita ini gak malas. Kita ini bukannya gak peduli sama rumah Tuhan. Saya tahu rumah Tuhan penting. Tapi nantilah, gak sekarang Tuhan. Ada waktunya, saya pasti ke gereja. Masih mau sih pelayanan, tapi schedule saya kok padat sekali. Mau sih beri buat Tuhan, tapi kebutuhan pribadi saya banyak nih Tuhan. Pergumulan saya lagi berat. Ya, orang lain udah punya ini, punya itu, saya belum. Hari ini Tuhan mau, apapun keadaanmu, engkau perhatikan rumah Tuhan. Ya, engkau mengasihi rumah Tuhan dengan segala yang ada di dalamnya. Poin yang kedua. Tuhan menggunakan kesulitan hidup agar kita sadar mana yang terpenting. Tuhan menggunakan kesulitan hidup agar kita sadar mana yang terpenting. Ayat 4 tadi bilang, rumahmu tuh dipapani dengan baik.
Artinya level kekayaan yang melimpah sampai kepada tahap pemborosan. Begitu kata seorang penafsir. Jadi mereka ini kalau urusan buat rumahnya itu jor-joran. Abis-abisan rumahnya sendiri dipapani dengan baik. Sampai ke level pemborosan kata seorang penafsir. Tetapi ironisnya rumah Tuhan tetap jadi reruntuhan. Dua kali di ayat 5 dan 7 dikatakan perhatikan keadaanmu. Keadaan kita seperti orang yang terus diperbudak oleh keadaan. Kita berjuang cari kenikmatan hidup, tapi enggak malah bisa menikmatinya. Saya ketemu dengan banyak keluarga yang hartanya berlimpah. Tapi maaf kerjanya dari pagi sampai malam. Pulang cuma untuk tidur, besok dia pergi lagi. Pembantunya ada 4. TV-nya besar-besar. Saya tanya siapa yang menikmati kekayaan itu? Dia atau pembantunya? Pembantu. Miris hidup yang seperti itu. Kita pikir kita sudah memenuhi semua kebutuhan kita. Hidup kita itu seperti Salomo bilang, seperti usaha menjaring angin. Saudara tahu Salomo siapa? Dia bukan orang miskin. Dia orang kaya. Kalau ada orang bilang sama saya kekayaan tidak menjamin dan hidupnya maaf miskin, saya nggak akan percaya. Ngerti nggak maksud saya? Karena dia nggak punya apa-apa, pantas dia ngomong nggak punya rencana. Tapi maaf siapa yang baru bercerai? Bill Gates? Betul? Ya? Apa kekayaan menjamin kehidupannya bahagia? No, tidak. Dia tidak mengalami apa yang dianggap sebagai kepenuhan. Itu yang Salomo bilang seperti usaha menjaring angin, sia-sia pekerjaan kita. Nah itu seperti seekor anjing atau kucing yang mengejar bayangan laser. Dia terus muter-muter mengejar. Padahal alatnya ada di kendali orang yang pegang lasernya. Kalau dia ngerti, kalau anjing ini ngerti, kalau kucing ini ngerti, harusnya dia datang kepada yang pegang laser. Diserahkan ke tangannya, lalu dia mendapatkan apa yang dia kejar selama ini. Saudara mengerti maksud saya? Jangan sampai hidupmu begitu, saudara. Capek pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Kelihatannya udah penuh semua kebutuhan. Tapi jauh, engkau yang harus jawab jujur. Jauh di hatimu ada kekosongan yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Dan ada kalanya Tuhan panggil kita, Tuhan minta perhatian kita lewat yang namanya persoalan kehidupan. Lewat masalah, lewat sakit penyakit, lewat hubungan yang rusak. Di sanalah sebetulnya Tuhan sedang memanggil kita untuk kita kembali mengutamakan mana yang paling penting dari hidup kita. Saudara percaya bahwa Tuhan yang mengatur panen, amin. Tuhan yang mengatur musim, amin. Itu sebabnya kita harus kembali datang kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Saya percaya satu pujian, saya senang dengan pujian itu. Ya, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang dapat merendahkan. Kalau Tuhan yang memberikan berkat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Jadi saudara-saudara, memang tidak semua masalah disebabkan oleh kesalahan kita. Ayub contohnya. Tetapi cukup banyak masalah terjadi karena kita mengambil keputusan yang salah. Tuhan terpaksa seperti mengacaukan hidup kita, rencana-rencana kita. Karena dia tahu ada yang salah dengan prioritas kehidupan kita. Saya nggak tahu Anda lihat atau enggak. Saya pernah lihat sebuah iklan yang ternyata saya baru tahu itu iklan dari Thailand. Ada ibu-ibu, oma-oma tepatnya, duduk di depan garasi. Lalu kemudian anaknya lagi kutak-kutik mobil. Lalu kemudian sejurus kemudian di iklan itu, oma mau ambil sebuah cairan lalu mau minum. Terus si anak secepat kilat menepak tangan oma sehingga air ini berhamburan dan si ibu tidak jadi minum. Saudara tahu kenapa ternyata? Selidik punya selidik. Air yang mau diminum
oleh Oma ini bukan air putih biasa, tapi air aki. Anda bayangkan kalau anak ini tidak lakukan itu, apa yang terjadi dengan si Oma? Dia pasti akan mengalami masalah. Kadang Tuhan tuh seperti anak itu. Kita yang gak tahu ceritanya, menghakimi Tuhan dan katakan kok Tuhan tega sih. Betul ya? Tapi ternyata Tuhan tahu yang terbaik. Kadang dia seolah seperti mengacaukan rencana-rencanamu. Karena dia ingin kita mengalami kehidupan yang aman dan nyaman. Dia bukan Allah yang sadis. Dia bukan Allah yang diktator. Ya, dia gunakan suffering, penderitaan dalam hidup kita. Supaya kita bisa mendengar suaranya. Ada satu quotes bilang begini. Tuhan berbisik waktu kita senang. Tuhan berbicara dalam hati kita. Dan berteriak waktu kita susah. Penderitaan adalah megafonnya Tuhan untuk kita dapat mendengar suara. Diizinkannya itu terjadi. Sekali lagi, walau tidak melulu karena kesalahan kita, tapi ada saat-saat di mana dia terpaksa supaya kita belajar untuk melihat kembali apakah Tuhan sudah mendapat prioritas yang pertama di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya ingin kita mencintai rumahnya, rumah kita maksud saya, tapi Tuhan ingin kita juga mencintai rumah Tuhan. Apa sih itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu sudah dijelaskan minggu lalu dengan baik. Rumah Tuhan itu bukan cuma bicara gereja, walaupun dari bahasa Portugis artinya igreja, bahasa Yunani artinya eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Betul, tapi rumah Tuhan itu bicara juga secara lembaganya kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, jadi Anda cinta Tuhan itu artinya Anda mencintai orang-orang yang ada di sekitarmu, sesama jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, kegiatan-kegiatan yang ada live, ada Zoominar, yang ada sarapan, sapaan para rohaniwan, sebentar lagi ada intim, inspirasi 3 menit. Ya, itu kita lakukan semua, ya. Tetapi sayangnya kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita. Ya, atau kita merasa bahwa konsumsi makanan yang diberikan kurang layak untuk kita. Sehingga kita lebih suka makan dari tempat yang lain. Mengapa kita harus mencintai rumah Tuhan? Sebab rumah Tuhan adalah miliknya. Dan jika, sekali lagi saya katakan, jika kita mencintai Tuhan, kita juga harus mencintai gereja yang adalah rumah Tuhan. Jadi bagaimana kita memperlakukan gereja adalah representasi dari bagaimana kita memperlakukan Yesus. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana kita memperlakukan gereja adalah representasi dari bagaimana kita memperlakukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah kepala gereja. Dia pemilik gereja. Yesus cinta Bapaknya. Kita juga harus mencintai Bapaknya. Yesus cinta umatnya. Kita juga harus mencintai sesama umat. Yesus cinta hamba-hamba Tuhan. Kita juga harus mencintai hamba-hamba Tuhan. Yesus cinta gerejanya. Kita juga harus mencintai gereja. Saudara-saudara, apa yang kita sedang lakukan untuk Yesus menjadi penting, ya. Karena apa? Gereja itu jadi penting karena apa? Karena gereja itu bukan hanya menunjukkan siapa Yesus kepada dunia, tapi gereja dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat menjangkau dunia yang terhilang. Saya ingat peristiwa Nuh, ya. Pada waktu itu orang-orang yang hendak diselamatkan harus masuk ke dalam bahtera Nuh untuk dapat diselamatkan. Gereja hari-hari ini harus berfungsi seperti itu, menjadi penyelamat orang-orang yang terhilang. Ngomong-ngomong soal bahtera Nuh, saudara perhatikan, ya. Isinya siapa aja sih di dalam bahtera Nuh? Ayo yang belajar sekolah minggu tahu, ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya. Apakah kemudian Nuh hanya mementingkan keluarganya? Salah besar. Dia itu sudah teriak-teriak. Dia ngomong dari pagi ke pagi bahasa Jakartanya. Ayo masuk, ayo masuk. Gak ada yang peduli kan? Sehingga akhirnya hanya keluarganya yang selamat. Tapi selain keluarganya saya tanya lagi. Siapa yang ada di dalam bahtera Nuh? Binatang-binatang kan sepasang-sepasang. Walaupun variannya mungkin tidak sebanyak sekarang. Betul nggak? At least ada gajah, ada beruang, ada harimau, adalah binatang-binatang yang umum. Tapi saya berpikir begini saudara-saudara.
Itu bukan binatang-binatang yang setiap minggu kerjaannya ke Gajah Mada Pelasak nyalon. Ngerti maksud saya ya? Bukan anjing pudel yang imut-imut, lucu-lucu dibedakin, disampoin. Itu binatang liar. Dan kalau binatang liar, cara hidupnya liar. Bisa nangkep maksud saya di sini. Artinya maaf kata, dia pup sembarangan. Betul nggak? Jadi bahtera itu isinya selain ada keluarganya, ada orang yang baik sama kita, ada juga baunya saudara. Yang mengerti katakan amin. Di gereja itu ada baunya juga. Ada orang yang sembarangan. Ada binatang-binatang yang sembarangan. Nggak selalu menyenangkan. Dan kalau Anda keluar, Anda tidak akan selamat. Sebab 150 hari mereka harus ada di situ. Nah, kalau dia buka air semua masuk. Air bah. Ngerti maksud saya saudara-saudara? Kita harus mencintai gereja kita dengan kelebihan dan kekurangan. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk keluar dari komunitas ini. Karena hanya ada mendengar bau-bau yang kurang sedap. Seperti bahtera Nuh itu. Saya akhiri dengan yang ketiga dan terakhir, singkat saja. Ayat 8 bilang begini, naiklah ke gunung. Poin yang ketiga, Tuhan memberi tuntunan saat kita hendak membangun rumah Tuhan. Naiklah ke gunung, bawa kayu. Ini yang sering diterjemahkan oleh pengkhotbah konvensional dengan arti, bawa penyembahan, bawa doa. Oh itu enggak salah. Tapi saya punya tafsiran yang lain. Sudah menariknya begini, saya tanya. Tuhan bilang apa tadi? Naiklah ke gunung, bawalah kayu. Ada yang aneh nggak menurut saudara ayat ini? Yang benar harusnya bagaimana? Naiklah ke gunung, ambillah kayu. Sebab kayu itu adanya di gunung. Saudara bisa tangkap? Kenapa buat saya aneh? Naik ke gunung, bawa kayu. Rupanya benar seperti yang saya sudah ngomong di depan. Mereka tuh sebetulnya punya stok kayu banyak di rumahnya. Tapi dipakai untuk bangun rumah pribadi itu loh. Makanya Tuhan bilang kamu naik ke gunung bawa kayu. Emang repot sedikit. Habis siapa suruh? Kamu nyimpen hartamu di rumah hanya untuk membangun rumahmu pribadi. Jadi Tuhan bilang naik. Bawa ke atas gunung. Jadi saya mau ingin katakan di bagian terakhir. Tuhan tuh gak cari yang kita gak punya. Tuhan mau kita kerja dengan apa yang kita punya. Amin. Apa yang di tangan kita. Fokus kepada kekuatan kita. Fokus kepada apa yang ada di dalam gereja kita. Dan jangan hanya menyesali kekurangan yang ada. Ya, banyak orang cuma bilang, coba kalau gereja kita begini, gereja kita begitu. Saya mau beritahu Tuhan itu sediakan segala sumber berkat. Mujizat itu sebetulnya ada di tangan kita masing-masing. Amin. 5 roti dan 2 ikan itu awalnya dari siapa? Dari Yesus atau dari orang-orang yang ada di sekitar itu? Dari orang-orang itu. Tapi ketika orang-orang itu menyerahkannya kepada Yesus, maka terjadi mujizat. Mujizat segenggam tepung dan minyak yang tidak pernah habis itu mulainya dari mana? Mulainya dari orang yang punya itu. Jadi kalau kita mau lihat mujizat Tuhan, pelipat gandaan terjadi. Gak ada pilihan. Kita mulai dengan apa yang kita punya. Langkah mulai serahkan. Bakat kita, talenta kita. Saya mau beritahu bahwa minimal saudara punya 1 talenta kan? Kalau aturannya firman Tuhan, benar gak? Jadi gak ada orang di sini yang gak bisa kerja buat Tuhan. Amin. Saudara yang di rumah, jemaat yang di rumah. Tidak ada orang yang tidak bisa bekerja untuk melayani Tuhan. Haleluya. Saya akhiri. Mari. Waktu keluargamu dikasihi. Saya sudah kasih ilustrasi tadi. Maka otomatis engkau akan mengasihi orang yang mengasihi keluarga. Begitu juga waktu engkau mencintai rumah Tuhan. Maka otomatis Tuhan akan mencintai kehidupan kita. Ya, Tuhan pasti akan menunjukkan cinta dan perhatian yang luar biasa dalam kehidupanmu. Engkau bukan hanya akan dipuaskan secara kebendaan, secara materi, tetapi dalam hal kepuasan hidup yang sesungguhnya, engkau akan mengalami kepuasan. Kiranya firman Tuhan hari ini sedikit keras, menegur setiap kita. Tapi kalau kita terima dengan kerendahan hati, percayalah bahwa di balik semua teguran-teguran yang Tuhan berikan,
akan memberikan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus hari ini. Mari siapkan hatimu, kita nyanyikan sebuah pujian. Kami mau datang melayani-Mu Tuhan, Raja yang Maha Suci, Tuhan yang telah bertata di surga, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga, Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini. Katakan kepadanya, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, Kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Kristus, Tuhan yang kudus. Oh, kami yang ada di sini, yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga, Yesus Kristus namanya. Dengan bangkit berdiri hadapan Tuhan, mari siapkan roti dan anggur-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Mari dengan bangkit berdiri di hadapannya, di tempat yang tinggi. Haleluya. Tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami mengangkat roti kami di tangan kanan tinggi di hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat cawan di tangan kanan kami, mengucap syukur untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Haleluya. Biar selalu ada kerinduan dari kami Amin. untuk melayani Raja yang Maha Suci. Ya Bapak, terima kasih. Tuhan yang kami muliakan, Amin. Tuhan yang akan selalu memenuhi Amin. bukan Kasih hanya Bapak. kebutuhan jasmani kami, Ya Tuhan. tapi kebutuhan rohani kami, kebutuhan jiwa kami. Tuhan pasti akan penuhi. Amin. Waktu kami bisa memberikan hosana Oh, dan kemuliaan terpujilah yang nama tertinggi Bapa. kepada Tuhan, Yesus. maka di sanalah kami akan menikmati kebutuhan hidup kami yang terutama. Amin. Tuhan sudah Amin. dan akan terus penuhi. Terima kasih buat Kasih firman-Mu. Bapa, kasih Kami Yesus. bersyukur dan kami percaya Tuhan yang mampukan kami untuk mencerna firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat tubuh dan darah Yesus. Amin. Kasih Dalam Bapa. nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Puji nama Tuhan, saya yakin kita semua diberkati melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus yang telah kita nikmati bersama. Ada beberapa momen yang akan kami sampaikan untuk Bapak Ibu. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan para pelayan mimbar hari ini yang bertugas dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya adalah sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka kantor sekretariat gereja akan diliburkan terhitung tanggal 11 sampai dengan 17 Mei dan akan dibuka kembali pada tanggal 18 Mei. Saya ulangi, sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka kantor sekretariat gereja akan diliburkan terhitung tanggal 11 sampai dengan 17 Mei dan akan aktif kembali pada tanggal 18 Mei 2021. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Gia Loka Indah untuk dapat menyaksikan program sarapan atau sapaan para rohaniawan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 pagi. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 pagi untuk sarapan sapaan para rohaniawan. Selanjutnya persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan mendatangi sekretariat gereja setiap hari pada hari kerja atau via transfer melalui BCA serta melalui QRIS. Dan kami mengundang kepada seluruh jemaat Gia Loka Indah untuk mengikuti ibadah kenaikan Yesus pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 8 pagi melalui YouTube channel Gia Loka Indah yang akan dilayani oleh Pastor Zivki Prialtena dan untuk praise and worship akan dilayani oleh Love Church Worship Team. Kami mengundang, sekali lagi kami mengundang kepada seluruh jemaat Gia Loka Indah, di mana kebetulan pada tanggal ini adalah tanggal merah dan libur, kita bisa mengikuti ibadah bersama di rumah masing-masing. Itu pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 8 pagi melalui YouTube channel Gia Loka Indah yang akan dilayani oleh Pastor Zivki Prialtena dan Love Church Worship Team. Baik, kami akan memberikan persembahan di tempat ini dan Bapak Ibu bisa memberikannya di tempat masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa untuk persembahan. Kita tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Tuhan Bapa kami surga, mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu yang masih boleh kami nikmati, masih boleh kami rasakan Tuhan itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur saat ini kami sudah diberikan kesempatan kembali Tuhan untuk memberikan berkat-Mu Tuhan, menyalurkan berkat-Mu kembali kepada rumah-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap berkat yang kami sampaikan Tuhan boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan boleh Engkau pakai untuk lebih lagi Tuhan mendukung setiap pekerjaan yang ada dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan sisa kebaktian ini dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Baik, setelah persembahan diberikan, kita mau angkat hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji.
Harus kami akui bahwa kasih setiamu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami, Amin. Tuhan. Kasih Kami Bapa. bersyukur, kami memuji-Mu akan segala kesetiaan-Mu mengiringi kehidupan Ya kami. Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah diberkati di dalam ibadah melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan. Firman Tuhan bahkan perjamuan kudus yang kami boleh nikmati. Mengingatkan kami sekali lagi betapa Allah serius mengasihi kami. Ya, Bapa. Engkau terbukti sudah mengasihi kami. Dan kami mau belajar mengasihi Tuhan, mengasihi rumah Tuhan, mencintai apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati semua orang Bapa. yang sudah melayani kami hari ini. Kami terus ingatkan diri kami bahwa apa yang kami kerjakan dan kami lakukan tidak pernah akan menjadi sia-sia. Amin. Tuhan memberkati jerih lelah yang kami lakukan untuk upaya kami mengasihi dan melayani Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, di rumah mereka masing-masing, bahkan yang ada di rumah sakit dalam Bapa. kesakitan. Kasih Jamahan Tuhan terjadi, Ya, Bapa. pemulihan Amin. Tuhan terjadi Amin. atas hidup setiap mereka. Ya, Mari Bapa. tunjukkan siapa Engkau sesungguhnya Ya, dalam Bapa. kehidupan Siapa mereka. kecil. Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan setiap Amin. janji-janjinya. Kasih Berawat bangsa dan negara kami, terus menolong di Bapa, tengah Bapa. berita-berita yang kami dengar akan adanya varian baru dari virus. Kami Ya, tidak mau Bapa. fokus kepada ketakutan. Kami fokus kepada Tuhan dan suaranya. Ya. Engkau yang menguatkan hati setiap kami. Amin. Oh, segala sesuatu terjadi dalam Amin. izin dan rencana Tuhan. Ya. Terima Ya, kasih Bapa. Tuhan. Kasih. Kami mau akhiri ibadah kami dan berdoa untuk ibadah kenaikan Yesus pada tanggal 13 Mei yang akan datang. Mari Tuhan menolong segala yang sudah dipersiapkan agar menjadi berkat, mengingatkan kami kembali bahwa satu kali kelak ada surga yang tersedia Amin. bagi setiap Kasih, kami Bapa. bersama. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, angkat hati, kedua tanganmu, dan sekarang kita mengakhiri ibadah kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.